Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ternak semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di live Jaga Ternak spesial malam hari ini. Gimana nih Sobat Ternak semuanya nih, sudah berbuka puasa kan ya pastinya ya? Oke, dan pastikan Sobat Ternak semuanya jangan lupa untuk share, like, dan juga komen live kita pada malam hari ini. Karena hari ini adalah malam yang sangat spesial dan malam yang sangat penting untuk Sobat Ternak semuanya. Karena kita akan menyaksikan langsung kedatangan 1.250 ekor bibit sapi perah FH asal Australia. Yang dimana ini akan memperkuat populasi sapi perah di Indonesia. Wah, ini juga bukan cuma soal jumlah Sobat Ternak, tapi juga soal kualitas sapi-sapi yang akan disalurkan ke PT Rojokoyo dan Kironggo. Dan ini juga merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan produksi susu nasional dan juga kesejahteraan peternak kita. Dan Sobat Ternak yang paling menarik lagi nih, kita nggak sendirian karena nanti di tengah-tengah kita akan hadir Pak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Bapak Agung Suganda, yang dimana akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait kenapa ini menjadi langkah yang penting untuk peternakan kita. Dan Sobat Ternak, kita juga akan saksikan bersama live report langsung dari Dermaga Tanjung Wangi yang tepatnya berada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang akan disampaikan langsung oleh Pak Direktur Kesehatan Hewan Bapak Imron Suwandi, yang akan menginformasikan secara real time tentang kondisi sapi-sapi yang begitu sudah sampai di pelabuhan. Oke, langsung saja kita akan undang Pak Dirjen untuk dapat bergabung bersama kita. Sebentar, kita akan hadirkan Pak Agung. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Pak Dirjen. Apa kabar? Selamat malam. Oke. Ya, sepertinya kita masih kendala pada sinyal. Dan bagaimana, apakah Puspetma juga sudah hadir? Selamat malam Pak Dirkeswan. Selamat malam, selamat malam. Suara saya terdengar jelas ya Pak Dir? Terdengar. Baik. Ya, sebelum kita ngobrol dengan Pak Dirjen, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan dari Pak Dirkeswan yang sudah berada di Banyuwangi. Silakan Pak, bagaimana kondisi sapi-sapi di sana, kedatangan bibit sapi yang berasal dari Australia? Baik, kali ini kita berada di pelabuhan Banyuwangi. Ya, kita berada di Pelabuhan Tanjung Wangi. Kami di sini ditemani oleh Bapak Arif sebagai Direktur Operasional PT Bumi Rojokoyo. Kemudian juga ada Pak Ari Yuwono sebagai Kepala Karantina Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Pak Edi Budi Susila. Jadi kita sudah baru saja memulai proses bongkar muat bibit sapi perah sebanyak 1.250 ekor yang akan didistribusikan di dua tempat. Yang satu sebanyak 700 akan dibawa ke Bondowoso. Jadi ini bongkar muat pertama dulu, kemudian dilanjutkan dengan 500 ekor untuk di Bumi Rojokoyo di Banyuwangi. Dan kondisi sapi hasil pemeriksaan secara klinis menunjukkan sehat semua dan alhamdulillah tidak ada kematian. Juga terlihat sehat semua dan kondisi sapi ini bunting, dalam kondisi bunting kisaran umur kebuntingan 2 sampai dengan 5 bulan yang nanti dalam 4 hari ke depan berikutnya akan dilakukan pemeriksaan dan vaksinasi untuk beberapa penyakit hewan menular sebagai bagian dari tindakan karantina oleh teman-teman karantina. Demikian mungkin sementara informasinya, dan ini kita sudah mulai menyaksikan proses bongkar muat. Jadi untuk Bondowoso sendiri diperkirakan ada sekitar 72 puso yang nanti akan mengangkut ke daerah Bondowoso dengan isi sekitar 10 sampai 11 ekor untuk setiap truknya. Dan untuk yang Banyuwangi, karena memang
memang posisinya lebih dekat, akan dikirim sebanyak 55 truk nanti secara berkala. Ini bertahap. Ini baru pembongkaran pertama yang akan dikirimkan ke Bondowoso. Dan saya pikir ini mungkin pertama proses bongkar muat kedua untuk kedatangan bibit sapi perah dalam rangka mendukung program nutrisi di Indonesia. Demikian, Pika. Baik, terima kasih Pak Dirkesun atas laporannya. Dan sekarang saya mau bertanya langsung nih ke Pak Dirjen Agung Suganda. Pak, menanggapi kedatangan bibit sapi dari Australia ini seperti apa nih, Pak? Ya, bisa terdengar suara saya, Mbak Pika? Sudah terdengar jelas, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Pika dan Sobat Ternak dimanapun berada. Pada malam hari ini, Alhamdulillah, telah datang bibit sapi perah di Pelabuhan Tanjung Wangi sebanyak 1.250 ekor, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Kesehatan Hewan, yang saat ini sedang berada di Pelabuhan Tanjung Wangi. Dan tentu ini kita semua patut mengapresiasi bahwa sapi perah dalam kondisi bunting ini, alhamdulillah pada malam hari ini datang dan tadi sudah dilaporkan kondisinya sehat semua, dan tentu ini akan segera dibawa ke Banyuwangi maupun Bondowoso, tentu untuk proses karantina dan recovery selanjutnya. Dan ini adalah merupakan bentuk komitmen dari pelaku usaha, salah satunya tentu tadi PT Bumi Rojokoyo dan PT Bumi Kirogojoyo yang telah mendatangkan 1.250 ekor sapi perah bunting dari Australia masuk ke Jawa Timur melalui Pelabuhan Tanjung Wangi. Semoga ini akan mendorong para pelaku usaha lainnya untuk terus mendatangkan sapi perah ke Indonesia dalam rangka percepatan produksi susu nasional, dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis dan juga swasembada pangan yang merupakan program prioritas dari Bapak Presiden dan tentu kita semua. Demikian, Mbak Pika. Ya, sejauh ini bagaimana Pak program pemerintah dalam rangka meningkatkan populasi sapi, khususnya sapi perah? Ya tentu pemerintah perlu kami sampaikan di sini bahwa saat ini salah satu proyek strategi nasional yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden melalui Perpres nomor 12 tahun 2025, ada 77 proyek strategi nasional yang sudah ditetapkan dalam rancangan pembangunan RPJMN 2025-2029, dan yang nomor 9 adalah proyek strategi nasional percepatan produksi susu dan daging nasional. Oleh karena itu, karena ini merupakan proyek strategi nasional dan dalam rangka menyiapkan susu untuk kebutuhan MBG dan juga menuju swasembada pangan, maka kedatangan sapi perah ini adalah merupakan salah satu upaya kita semua, ikhtiar kita semua, agar produksi susu nasional akan terus meningkat lagi ke depan. Dan kedatangan dari sapi-sapi ini yang didatangkan dari Australia, ini merupakan juga bentuk komitmen yang saya sampaikan tadi, dukungan terhadap program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Oke, dan kalau nggak salah ini juga merupakan kedatangan bibit yang kedua kali ya Pak ya? Ya, untuk tahun 2025 ini adalah merupakan kedatangan yang kedua, tetapi sejak Oktober 2024 kemarin kita sudah beberapa kali kedatangan sapi perah ini. Dan tentu kedatangan kedua di tahun 2025 ini merupakan awal yang baik untuk mendorong kedatangan sapi-sapi berikutnya. Oh ya, yang kedua tapi untuk sapi perah. Tapi kalau untuk sapi pedaging betina produktif itu sudah ada beberapa kali. Jadi kalau untuk sapi perah di tahun 2025 ini betul yang kedua. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini akan mendorong para pelaku usaha lainnya untuk mendatangkan sapi-sapi baru, baik sapi perah maupun sapi pedaging,
dalam rangka mendorong proyek strategi nasional percepatan produksi susu dan daging nasional yang tentu merupakan ranahnya teman-teman dari pihak swasta untuk terus mendatangkan sapi-sapinya tersebut. Baik, rencananya target dari pemerintah akan mendatangkan berapa ribu ekor lagi nih Pak? Ya tentu target dari pemerintah, Bapak Menteri Pertanian sudah menargetkan di tahun 2025 ini diharapkan bisa masuk sekitar 200.000 ekor sapi perah, dan tentu ini sangat tergantung dari mitra swasta yang memang akan melakukan rencana pemasukannya. Dan alhamdulillah untuk tahun 2025 ini sebetulnya sudah ada komitmen dari beberapa mitra swasta yang akan memasukkan sapi perah kurang lebih sekitar 200.000 ekor tadi itu, dan tentu ini sangat tergantung juga tentu dari kondisi-kondisi di negara asal, termasuk juga kondisi di dalam negeri juga. Tapi untuk beberapa waktu ke depan kami mendapatkan informasi dalam waktu yang tidak terlalu lama juga nanti ada mitra swasta yang akan mendatangkan lagi sapi perah sekitar 1.300-an untuk GDA, perusahaan GDA, kemudian Greenfield juga ada 1.300-an ekor lagi, kemudian diikuti oleh beberapa perusahaan yang lain, sehingga kita harapkan target yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian bisa kita wujudkan di tahun 2025 ini, dan tentu ini sejalan juga dengan peta jalan percepatan produksi susu nasional kita yang mempersyaratkan untuk 5 tahun ke depan kita harus mendatangkan sapi perah kurang lebih 1 juta ekor selama 5 tahun, seperti itu. Oke. Nah, rencananya selain dari Australia akan ada negara-negara mana lagi nih Pak yang akan support menjadi sumber ternak kita nih Pak? Ya, saat ini Indonesia telah menyetujui pemasukan sapi hidup dari negara Australia, kemudian dari New Zealand, dari Amerika, dan juga dari Meksiko. Namun tentu untuk memenuhi kebutuhan yang cukup besar tersebut, kita juga telah membuka negara baru, salah satunya adalah dari Brazil, dengan telah ditandatanganinya revisi kedua Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016, dan saat ini dalam proses negosiasi antara B2B-nya untuk nanti mudah-mudahan tidak terlalu lama kita juga akan mendatangkan sapi perah tropis maupun sapi pedaging betina produktif atau bibit sapi pedaging dari Brazil, yang sama-sama sudah terus kita dorong proses harmonisasi dan pemenuhan persyaratan teknisnya, seperti itu. Ada nggak sih Pak tantangannya untuk mendatangkan sapi-sapi dari luar ke Indonesia Pak? Ya tentu tantangannya banyak sekali, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di negara asalnya, karena saat ini semua negara terus mendorong dan mencanangkan program swasembada pangan, sehingga setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi di dalam negerinya. Dan tentu ini juga dilakukan oleh negara-negara lain untuk mendatangkan sapi-sapi bibit dari negara-negara produsen sapi, baik itu Australia, New Zealand, Amerika, dan sebagainya. Dan karena ini juga dilakukan oleh negara lain, maka sumber di negara asal ternak ini juga agak rebutan. Nah, inilah tentu salah satu tantangannya, termasuk juga terkait dengan penyediaan kapal angkut ternaknya. Karena untuk mendatangkan sapi-sapi ini, umumnya sebagian besar masih menggunakan kapal laut, walaupun ada beberapa waktu kemarin juga beberapa perusahaan mendatangkan sapinya menggunakan pesawat terbang juga. Begitu. Oke. Baik, terakhir Pak Dirjen, mungkin closing statement-nya, apa sih Pak harapannya dengan didatangkannya sapi-sapi ini ke Indonesia Pak? Baik, terima kasih. Jadi kita semua sudah mengetahui bahwa saat ini Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sudah ditandatangani, dan di nomor Bapak Presiden sudah menetapkan 77 proyek strategi nasional, dan untuk proyek strategi nasional nomor 9 adalah program percepatan produksi susu dan daging nasional yang sama-sama
sudah kita usulkan sejak beberapa waktu yang lalu oleh Kementerian Pertanian. Dan alhamdulillah sudah masuk dan menjadi bagian dari 77 proyek strategi nasional yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Nah, oleh karena itu, maka karena ini menjadi proyek nasional dan yang melakukan sebagian besar dilakukan oleh pihak swasta, maka pada kesempatan ini kami mendorong agar para pelaku usaha swasta yang telah bermitra, berkomitmen dengan pemerintah untuk mendatangkan sapi ini bisa segera merealisasikan kedatangan sapinya, karena tentu untuk meningkatkan produksi susu nasional tidak cukup dengan meningkatkan produksi dari sapi-sapi perah yang ada di dalam negeri, tetapi yang paling penting lagi adalah menambah sapi perah yang akan menghasilkan susunya. Dan salah satunya adalah dengan kedatangan malam hari ini. Sehingga dengan kedatangan sapi perah ini, produksi susu nasional akan meningkat, dan tentu dampaknya akan bisa dirasakan oleh anak-anak kita melalui program makan bergizi. Harapannya susu yang dihasilkan akan digunakan dalam program makan bergizi, dan ini bisa meningkatkan kesehatan anak-anak kita sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Kemudian harapan yang kedua, dengan menambah populasi ini diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional kita melalui produksi susu nasional, dan tentu ke depan kita juga akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku susu, dan inilah yang tentu juga akan memberikan dampak pengurangan pengeluaran devisa kita. Jadi secara garis besar kita akan banyak sekali manfaat yang bisa kita hasilkan dari kegiatan ini. Demikian Mbak Tika, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dirjen atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih juga Pak Dirkeswan yang sudah memberikan laporannya dan juga rekan-rekan semua yang ada di Banyuwangi. Terima kasih semuanya dan juga Sobat Ternak, semoga apa yang kita informasikan bermanfaat untuk Sobat Ternak semuanya. Kita terus berkomitmen untuk terus meningkatkan populasi sapi demi meningkatkan produksi susu nasional kita juga. Oke Sobat Ternak, kita akan bertemu lagi di live Jaga Ternak berikutnya. Pastinya Sobat Ternak jangan sampai ketinggalan dan terlewat, karena kita akan terus memberikan informasi-informasi terupdate seputar dunia peternakan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di live Jaga Ternak berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.